مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Yang sama-sama kita hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah mushola takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM kita Ustaz dan Masih Abdul Majid MPD, Ustaz Sofyan, Ustaz Beri, juga Pak Asyaf, Pak Hari, Pak Sidal, dan juga Ustaz Faisal, serta jamaah yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada antum semua. Ya, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, sanak famili, guru-guru, tetangga, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik inayah, diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya. Untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di tempat lainnya yang terzalimi, semoga Allah kuatkan iman mereka. Dan juga untuk anak-anak kita dan yang sudah punya cucu, semoga Allah jadikan mereka anak-anak saleh dan salehah. Dan juga tentunya untuk para pemimpin dalam segala jenjang atau levelnya, ya, semoga Allah berikan taufik, Allah jadikan mereka pemimpin yang amanah. Dan juga tentunya kita niatkan semoga akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-27, bab ghuslul rijlaini wa la yamsahu 'ala al-qadamaini. Hadis yang ke-163. Ya, bab tadi menjelaskan tentang membasuh dua kaki dan tidak mengusap qadamain ya, telapak kaki. Ya. Membasuh sama mengusap beda ya. Ya, secara makna ghusl itu adalah ghusl dalam kamus ya, itu diartikan sailul ma, mengalirkan air. Kalau masuk di sini musab, ya artinya contoh membasuh kepala, air kita air keras misalnya atau di wajah kita ambil gitu ya. Nah, dan itu biasanya diusap, jadi bukannya digerojokin, bukannya dialirin, ya itu diusap, ya. Kalau yang saya dia juga cukup, dia udah nyisir gitu kan, boleh gitu ya. Nah itu mengusap. Tapi kalau ghusl itu ya air keras misalnya, ya mengalir air kita, kaki kita ya dibasuh gitu ya. Itu beda. Awalnya juga kayak membasuh, mengusap tuh mirip-mirip. Tapi ketika dilihat maknanya dalam kamus itu, ternyata ghusl itu sailul ma, mengalirkan air. Nah, jadi di sini pembahasan tentang tata cara ya, berwudu dalam hal ini adalah membasuh kaki, jadi bukan mengusap, ya, tidak diusap. Hadis 163, haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr. Ini titiknya adalah ayat 1 gitu. An Abi Bishr an Yusuf bin Malik an Abdillah bin Amr qala تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. Jadi Abdullah bin Amr di sini beliau mengatakan Nabi ketinggalan ya, dalam sebuah perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan yang kami ikut dalam perjalanan. Fa'adrakana, kemudian Nabi menyusul dan bertemu. Fa'adrakana waqad arhamna al-'asr. Meskipun nanti di sini ada yang membacanya arhamna al-'asr, ya. Namun redaksi di riwayat ini arhamna al-'asr, artinya ketika Rasul sampai ya menyusul di saat itu pas masuk waktu asar. Ya. Arhamna artinya adrakna, artinya pas masuk waktu asar. Ya. Faja'alna natawaddu. Kemudian kami berwudu.
karena sudah masuk waktu, ya, waktu sholat lamanya sholat asar. Para sahabat itu dulu wanamsahu ala arjulina. Saat itu kami mengusap, ya, mengusap kaki kami. Fanada bi'a'la sawti. Kemudian Rasul teriak, bicara atau manggil, ya, dengan suara keras, bi'a'la sawti. Rasul teriak, wailun, ya, wailun lil a'qabi minan nar. Nah, di sini ada beberapa makna dari wailun, ya. Ya, dalam terjemahannya juga ada wail itu artinya celaka. Ya, celaka bagi orang yang tumitnya. Atau ini ada pengertian tumit, ada juga mata kaki. Ya, apa namanya? Atau tumit betul. Kalau yang mata kaki itu Ka'bain, ya, Ka'b itu dua mata kaki. Walau apa namanya? Wa al-yulaku ilal Ka'bain, kan gitu ya, dalam ayatnya. Nah, kalau akal itu tumit, jadi ketika wudhu, karena tadi diusap, ya, yang namanya diusap kan ada basah tangan gitu ya, diusap. Nah, bagian tumit itu nggak kena, gitu. Nah, Rasul melihat, gitu. Mas Rasul nyusul, pas masuk waktu asar, kemudian Rasul melihat ke suasana lagi wudhu. Pas bagian kaki diusap, enggak dibasuh, sehingga tumitnya, ya, bagian belakang ini kaki itu enggak, masih kering, masih kering. Ya. Ada juga yang mengartikan apa di apa namanya dibasuh, ya, dibasuh tapi nggak kena. Ada juga mengartikan itu, tapi lebih kuatnya ya di sini mengusap, bukan kalau dibasuh kan dia mengalir, ya. Tapi intinya di sini terlepas nanti ada perbedaan, ada yang membolehkan, ya, mengusap, ya. Tapi yang jelas kalau melihat ayatnya dan dari hadis ini, dan juga nanti ada penjelasan di hadis lain, ya, itu yang dikuatkan pendapatnya adalah ketika membasuh kaki, ya, dan ketika bagian kaki itu dibasuh, itu bukannya diusap. Ya. Wailun lil aqabi minan nar. Karena Rasulullah ini nggak sempurna wudhunya, bagian tumitnya nggak kena atau kering, itu bisa menyebabkan apa? Masuk neraka, gitu. Ya. Kalau nggak sempurna wudhunya, ya sholatnya berpengaruh, kan? Karena wudhu sebagai syarat sah sholat. Ya. Ibarat apa? Wudhu itu ibarat apa? Kunci, gitu kan? Ya, ibarat kunci. Kalau kuncinya ini nggak sempurna, ya, nggak pasti, ya, nggak bisa, gitu. Kalau itu, ya, wailun lil aqabi minan nar. Nah, di sini disebutkan marrataini au thalatha, dua kali bahkan tiga kali, dua atau tiga kali itu Rasul teriak itu, ya. Itu judulnya bab ghusl rijlaini. Wa zada Abu Dzar
Kemudian sahabat Abu Dzar ini menambahkan wala yamsahu alal qadamaini, gitu ya. Untuk mempertegas, jadi yang dikuatkan di sini adalah membasuh, bukan mengusap. Ya. Kemudian haddatsani Musa. Di sini Ibnu Ismail huwa at-Tabuzaki. Anna fi safratin zada fi riwayat kalimah safarna. Jadi redaksi yang tadi kita baca itu merupakan riwayat dari kalimah, ya. Karena ada tambahan safarna. وظاهره أن عبد الله بن عمر كان في تلك الصفة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة. Jadi di sini ada penjelasannya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau zahir dari redaksi riwayat tadi, ya, seakan-akan Abdullah bin Umar. Nah, ini kita salah ini, maaf ya. Kalau di sini Abdullah bin Amr tadi ya. Abdullah, ya, kalau di buku ini An Abdullah bin Amr, ya. Ini kurang wow di sini, ya. Jadi bisa berubah ya, bisa berubah bacaan. Jadi dalam cetakan di sini ada kekurangan huruf O. Yang benar adalah Abdullah bin Amr. Ya. Anna Abdullah bin Amr kana fi tilka safar. Ketika kita baca tadi ya di sini, seakan-akan Abdullah bin Amr ini bersama Rasul, ya, bersama Rasul berangkat atau bepergian, gitu ya. Tapi dalam riwayat Imam Muslim ternyata berkata safarnya itu yang dimaksud dari redaksi ini adalah dari Mekah ke Madinah. Ya. Sedangkan Abdullah bin Amr ikut rombongan, ya, atau yang ketika itu Rasul juga ikut bepergian, ya, yang menyusul tadi itu adalah saat haji wada. Ya. Amma Rasul Fatah faqad kana fiha lakin ma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha ila al-Madinah min Makkah bal min al-Ji'rah. ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمر كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, yang dimaksud safarnya Abdullah bin Amr ini yaitu saat umroh qada, itu bukan saat hijrah di awal, ya, bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian arhafna, kalau terkait tadi itu arhafna, ya, dengan sukun, ya, huruf qafnya sukun, arhafna al-asra. Sedangkan dalam riwayat lain itu ada yang membacanya arhaqona, ya, dengan fathah arhaqona al-asr. Ya, maksudnya sama. Ya. Kalau arhaq al-asr berarti kami mendapati waktu asar. Ya. Kalau Haqal al-asr, yang maknanya asar menjumpai kami. Ya, maksudnya dalam ketika
Rasul nyusul, ya. Saat itu juga masuk waktu asar. Ketika udah datangnya Rasul ini, itu pas waktu masuk asar. Nah, di sini dikatakan qala Ibnu Battal ka'anna as-sahabata akharu as-salata fi awwalil waqti qaw'an ay yalhaqahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yusallu ma'ah. Ya. Jadi menurut Ibnu Battal, ya, para sahabat ini mengakhirkan sholat menunggu Rasul, ya, menunggu Rasul karena mereka ingin Rasul yang menjadi imam, ya, mengimami mereka sholat asar. Jadi ditungguin. Pada waktu ketika waktu yang sudah semakin sempit karena nunggu kedatangan Rasul, ya, badahu ilmu, ya, wah udah mau maghrib nih, gitu kan? Akhirnya wudunya cepet-cepet. Ya, waliya ajalatihi lam yusbihuhu, dikarenakan ketergesaan mereka karena bulu-bulunya mereka dalam wudu, sehingga lam yusbihuhu, ya, nggak sempurna, gitu. Ini jadi kita usah kecil, gitu. Kalau kedua kan, ya, asal masih main layangan, main benteng, ntar sholat asar jam berapa? Udah 5 menit lagi mau mati. Jadi wudunya harus dipakai sekaligus buat sholat maghrib. Itu saya rasain karena udah mau maghrib, wah wudunya super kilat. Ya. Itu kayaknya udah sempurna lagi untuk wudunya dulu. Jadi waktu SD itu ya begitulah, ya. Jadi kalau ini mereka bagus, ya, niatnya itu nunggu Rasul dia jadi imam. Kalau saya waktu kecil entar akhirnya pas lihatnya, wah, imaman sampai 10 menit lagi mau maghrib. Akhirnya wudhunya cepet-cepet, gitu kan? Wudhunya cepet-cepet sampai dia bilang itu sama nenek, gitu ya. Cepet banget wudhu. Sampai selesai satu rakaat udah ada maghrib, ya. Baru satu rakaat asar udah ada azan maghrib. Itu boleh sih, ya, tapi ini kan karena lalai, karena diundur-undur, ya. Nah, kalau para sahabat, ya ini kan tapi begitu banget, ya. Artinya udah di akhir-akhir waktu, ya. Karena niatan tadi, sehingga mereka menyegerakan menjadi terburu-buru, gitu ya. Sehingga akhirnya ada yang tadi itu tidak sempurna, lam yusbihuhu, tidak menyempurnakan wudu mereka. Fa'adrakahum ala dzalika fa'inkaru alaihim. Ya, kemudian Rasul pas sudah sampai ngelihat, ya, misalnya ketangkep basah, oh, Rasul melihatnya, wudu itu begitu, gitu ya. Fa'inkaru alaihim, ya, Rasul nggak terima, ya, akhirnya, wah, nggak benar nih kayak gini nih. Kultu, nah ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Kultu man zakahu min ta'khirihim qalahu ihtimal, yaitu kemungkinan, ya. Ada kemungkinan, ya, mereka mengakhirkan sholat mereka. Tapi ada kemungkinan lain mereka mengakhirkan sholat biqaulihim ala tahrim,
au liraja'il usul ila lima. Ada kemungkinan lain saat itu mereka apa apa namanya alam tahir sudah dalam keadaan suci, gitu ya, atau belum wudu kemudian mencari air, gitu. Ya, atau liraja'il usul ila lima. ويدل عليه رواية مسلم, dan yang menguatkan kemungkinan itu ya sebuah riwayat ya dari Imam Muslim yang bunyinya hatta idza kunna bima'in bil tariqi ta'ajjala qawmun 'inda al-'asr. Jadi ketika ketemu air ada satu kaum ini yang dimaksud yang sahabat tadi ya, ta'ajjala qawmun 'inda al-'asr, artinya terburu-buru gitu, saat buru untuk sholat asar, 'inda al-'asr. Ai qawba dukhuli waqtiha fatawaddau wa hum hujjah. Jadi kalau ini ternyata kemungkinan yang lain, jadi ketika mereka sudah masuk waktu sholat ya, fatawaddau wa hum hujjah, mereka berwudu tapi terburu-buru gitu. Kalau tadi kan kemungkinannya karena takhir ya, kita nunggu Rasul waktunya udah mau habis ya, terburu-buru. Kemudian ini kemungkinan kedua, masuk waktu asar ya, jadi sebentar lagi mau masuk asar, tapi sebelum masuk asar mereka berwudu dan terburu-buru ya. Sebenarnya bagus nih, cuma terburu-buru ya. Kalau yang kedua ini sebelum masuk waktu sholat sudah berwudu tapi terburu-buru ya, sehingga ini yang menyebabkan mereka kurang menyempurnakan wudu mereka. Walam sahu ala arjulina. Ya, di sini dikatakan dalam buku ini kita amin Bukhari al-Inkar alaihi kana bisababil masih la bisababil ikhtisar ala ghasli ba'dir rijli. Ya. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, alasan di sini bukan karena enggak kena air wudu, tapi karena bisababil masih. Itu kena air wudu ya, diusap, belakangnya diusap tapi dengan usapan gitu, bukan dengan basuh ya. Jadi air wudu dari tangan itu diusap dan sampai tumitnya, tapi diusap bukan dibasuh. Nah ini menurut Imam Al-Bukhari ya. Jadi yang menyebabkan Rasulullah mengingkari perbuatan para sahabat ini karena mengusap, bukan karena ada air yang tidak mengenai tumit. Ya, jadi bukan karena bukan karena kering gitu ya, bukan karena kering tumitnya, basah dengan air wudu tapi basahnya itu diusap, bukan dibasuh. Paham di sini ya? Nah, jadi ini yang menyebabkan Rasulullah itu tidak terima perbuatan itu karena tidak sempurna nih. Ya. Mungkin bagaimana? Kan kena air, kan basah, nggak kering. Tapi caranya diusap. Nah itu yang tidak diterima. Jadi dia harus dibasuh, dialirkan airnya. Gitu. Ya.
Karena apa? Karena ada pendapat yang lain mengatakan itu dikarenakan Rasul tidak terima perbuatan para sahabat saat itu dikarenakan tulurnya kering, nggak kena air. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Sedangkan yang dikuatkan, kalau termasuk Al-Imam Al-Bukhari itu mengatakan tulurnya basah, tapi caranya, caranya yang tidak diterima oleh Rasul itu bukan diusap, tapi harus dibasuh. Ya. Kemudian juga yang menguatkan dalam ayat Al-Quran itu kan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kenapa wa arjulakum bukan wa arjulikum? Karena kalau arjulikum berarti dia atasnya diikutnya wamsahnya biru'usikum wa arjulikum. Kalau misalnya wa arjulikum berarti caranya sama dengan kepala, yaitu diusap. Sedangkan kalau kita lihat di Al-Quran itu bukannya wa arjulikum tapi wa arjulakum. Karena mengatasnya dengan kata kerja fagsilu, dengan ghusl, perintah membasuh, bukan perintah mengusap. Ini juga yang menguatkan. Kemudian berikutnya wailun. Di sini dikatakan jaza al-ibtida'u bin nakirah. Dalam ilmu nahwu itu kalau mubtada biasanya pakai alif lam. Al-baitu jamil, rumah indah. Rumah ini indah, rumah ini bagus. Tapi ketika menggunakan nakirah tidak ada alif lamnya, wailun, itu berarti doa, berarti doa. Tapi doa itu kan tuh bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau dalam redaksi ini itu negatif, wailun. Dan dalam maknanya ini juga ada beberapa pendapat, cuma yang dikuatkan, yaitu yang memaknai wailun itu adalah wadi di jahannam, dia sebuah lubang di neraka jahannam. Jadi ketika dikatakan wailun lil aqabi minan nar, ini tumit yang enggak sempurna, enggak sempurna saat wudu itu nanti akan disiksa dengan api. Nah, makanya ada perbedaan pendapat lagi. Ada yang tumitnya doang, ada yang tumitnya doang disiksa. Nah, tapi ada yang mengatakan bukan tumitnya doang. Artinya ini menandakan masalah yang ringan, terkesan sepele, terkesan ringan, tapi dampaknya luar biasa. Ini harus menjadi perhatian kita. Saat berwudu, harus sempurna. Bagian-bagian harus kita ketahui. Dan dalam hadis ini tadi kita menjadi tahu ternyata bukan sekedar basah, tapi caranya pun harus benar, bukan diusap tapi dibasuh. Nah, itu ya. Wailun lil aqabi minan. Ayat al-Ma'idah irzaka sallam lil ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك. Meskipun di sini kan redaksinya ditujukannya kepada para sahabat saat itu, tapi di sini dijelaskan itu juga berlaku kepada siapa saja yang melakukan hal yang sama. Jadi jangan beranggapan
Ini kan Rasul mengatakan para sahabat yang buat siapapun orang-orang setelahnya kalau melakukan hal yang sama, ya, maka ya hukumnya sama. Karena ketika kita sudah tahu, ya ini harus menjadi lebih diperhatikan lagi, ya. Jadi ternyata bukan sekedar pernah, tapi memang harus caranya dibasuh. Nah di sini di akhir dari penjelasan ini dikatakan, ya, wakil hadis, ya, dari hadis tadi yang bisa kita ambil pelajaran ta'limul jahili, yaitu kita mengajarkan orang yang belum tahu. Misalnya kita lihat nih ada orang, ya, yang kurang tepat pelaksanaannya dalam hal apapun, gitu ya. Nah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, walau yasauti bil ingkar, boleh tuh kita mengeraskan suara, ya. Mengeraskan suara dalam menolak atau menentang sebuah perbuatan yang memang itu salah. Ya mungkin itu perlu juga bukan berarti membenci, ya, marah diri atau meninggikan suara, bukan karena membenci. Kan ada orang bilang, ya, ini saya marah karena apa yang bukan gitu. Ya marah bukan karena benci, tapi karena saya yang benar, gitu. Ya. Tapi kita boleh meninggikan suara. Ya. Kemudian buat tikrul masalah, rizafah bumi. Boleh kita mengulang-ulang sebuah masalah, sebuah pembahasan, ya, karena untuk lebih bisa dipahami. Karena pembahasan ini itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi di bab ini diulang. Ya begitu juga kalau kita lihat dalam ayat Quran, ya, itu sering sekali pembahasan-pembahasannya mirip-mirip lah, gitu, redaksinya beda. Itu tujuannya untuk mengingatkan. Ya. Bahkan kalau dikaji lagi, ternyata itu juga titik tekan tersendiri. Yang di ayat ini titik tekannya ini, di ayat lain titik tekannya yang lain. Tapi tujuannya sama, mengingatkan. Ya, artinya nggak masalah, ya, jangan bosan lah, gitu. Ada orang kita ingatin sekali, besok dia lupa, ya kita ingatin lagi. Ya, kita niatnya baik, ya, kita karena sayang meninggikan suara karena bukan karena benci, ya, tapi karena biar lemah, gitu ya, biar lebih, oh iya, bisa jadi dia lagi ada pikiran, gitu kan, sebelumnya dikasih tahu dia nggak kurang udah, gitu ya. Ingat lagi, atau mungkin suaranya membuat dia nggak menjadi perhatian, gitu kan. Pendidikan suara boleh. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan semoga semua yang kita lakukan, ya, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul. Amin amin. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.